Salam olahraga, kembali lagi bersama kita di sini di Primuan Bola, di mana kita akan memberikan prediksi terakurat terjitu kita lagi untuk kalian semua. Oke teman-teman semua, disclaimer, ini cuma prediksi dan analisa pribadi saya, bisa salah dan bisa benar. Ini tidak akan terjadi di lapangan. Walaupun itu terjadi, itu cuma kebetulan semata. Jadi prediksi kita jangan dimakan mentah-mentah bahwasannya itu yang akan terjadi di lapangan nanti. Dan pastikan prediksi ini cuma prediksi dan analisa. Pilihlah dengan prediksi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, dan langsung saja kita ke prediksi kita yang pertama di sini. Untuk prediksi kita yang pertama di sini ada laga seru, di mana Real Betis akan dipertemukan dengan Barcelona. Kalau kita lihat dari segi permainan atau kekuatan kedua kesebelasan klub ini, dimana kalau kita lihat di kubu sang tuan rumah Real Betis, perform Real Betis di 5 laga terakhir memang tergolong lumayan cukup buruk sekali, dengan cuma mengoleksi 2 kali menang dan 3 kali menderita berturut-turut. Sedangkan kalau kita bandingkan di kubu sang penantang Barca, untuk perform Barca di 5 laga terakhir, mereka mengoleksi hasil sangat epic dengan perolehan 5 kali kemenangan berturut-turut. Dan ini membuat Barca masih kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi pertemuan atau sejarah pertemuan kedua klub ini, kita di kubu sang tuan rumah Real Betis di 5 pertemuan terakhir dengan Barca, mereka cuma mengoleksi 1 kali kemenangan. Sedangkan di kubu sang penantang Barca ini, di 5 pertemuan terakhirnya dengan Real Betis ini, mereka mengoleksi 3 kali kemenangan. Sedangkan kalau kita lihat dari segi laga terakhir pertemuannya, di mana untuk laga terakhir pertemuan kedua klub ini bermain di kandangnya Real Betis, di mana berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Barca. Setelah kita membandingkan dari segi kekuatan dan perform dan head-to-head kedua kesebelasan klub ini, untuk segi presentasi kemenangan, kita lihat di kubu sang tuan rumah Real Betis, presentasi kemenangannya kita kasih 40%. Sedangkan sang penantang Barca, untuk presentasi kemenangan Barca ini kita kasih 60%. Dan sedangkan kalau kita bandingkan dari segi hasilnya, kemungkinan besar skor akan terjadi 0-2 untuk kemenangan Barcelona. Sedangkan kalau kita lihat dari segi handicapnya di sini, Barca ini minus setengah bola. Untuk permainan ini, saya sarankan tetap memegang Barca dengan minus setengah bola. Untuk dari segi over-undernya, saya sarankan bermain di under 3 bola. Karena menurut saya, untuk skor kali ini tidak akan sampai skor telak lagi. Itu dia prediksi kita yang pertama, kita ke prediksi kita yang kedua. Untuk prediksi kita yang kedua di sini, kita terbang ke Liga Carabao Cup atau Liga Inggris, di mana ada laga seru Manchester United akan dipertemukan Nottingham Forest lagi di leg kedua Piala Carabao Cup. Kalau kita lihat dari segi perform ataupun kekuatan masing-masing kesebelasan klub ini, di kubu sang tuan rumah sendiri Manchester United untuk perform di 5 laga terakhir tergolong lumayan cukup bagus dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, di mana di 5 laga terakhir dari Manchester United ini mereka mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, 1 kali imbang. Sedangkan kalau kita lihat di kubu sang penantang Nottingham Forest, untuk perform Nottingham Forest di 5 laga terakhirnya mereka mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita bandingkan sejarah pertemuan kedua kesebelasan klub ini, dimana kalau kita lihat di kubu sang tuan rumah Manchester United, untuk 5 pertemuannya dengan Nottingham Forest ini mereka mengoleksi 5 kali kemenangan berturut-turut tanpa kalah maupun hasil seri. Sedangkan Nottingham Forest sendiri di 5 pertemuannya dengan Manchester United ini mereka tidak mencuri satupun kemenangan. Dan untuk di laga terakhir pertemuan kedua klub ini, di mana berlangsung di leg pertama minggu lalu, di mana Manchester United ini ke kandangnya Nottingham Forest, dan Manchester United mengajar Nottingham Forest dengan skor telak 3-0. Setelah kita menganalisa untuk permainan ini dari segi permainan nanti malam ya, untuk Manchester United kemungkinan besar mereka akan lebih ke pertahanan untuk menjaga atau bisa lewat di Piala Carabao Cup kali ini lagi. Untuk prediksi skornya kemungkinan bisa tipis ya, atau skornya bisa tipis 1-0 untuk kemenangan Manchester United nanti malam. Sedangkan kalau kita lihat dari segi presentasi kemenangannya, di kubu sang tuan rumah Manchester United kita kasih 50%, dan untuk hasil imbang kita kasih 10%, dan
Untuk Nottingham Forest kita kasih 40%. Dan kalau kita lihat dari handicap dari Bandar di sini, Manchester United dengan mengukur 1 bola. Untuk over under saya sarankan bermain di under 3 bola. Itu dia prediksi kita yang kedua, kita ke prediksi kita yang ketiga. Untuk prediksi kita yang ketiga di sini, kita terbang ke Liga Prancis. Di mana untuk laga di sini ada Montpellier akan dipertemukan dengan Paris Saint-Germain. Kalau kita lihat dari segi kekuatan dan performa masing-masing kesebelasan klub ini, di kubu tuan rumah Montpellier ini di 5 laga terakhirnya, mereka cuma mengoleksi 1 kali kemenangan dan 4 kali menderita kekalahan. Sedangkan di kubu sang penantang PSG, untuk perform sang klub raksasa ini di 5 laga terakhir, mereka mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan di laga terakhir mereka, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan kalau kita bandingkan dari segi sejarah pertemuan kesebelasan klub ini, di mana sang tuan rumah Montpellier ini di 5 pertemuan terakhir dengan Paris Saint-Germain ini, mereka tidak pernah mengoleksi satupun kemenangan. Dan sedangkan sang penantang Paris Saint-Germain ini di 5 pertemuan terakhir dengan Montpellier, mereka menyapu bersih 5 kali kemenangan berturut-turut. Dan kalau kita bandingkan dari segi laga terakhirnya, di mana berakhir dengan skor 2-5 atas kemenangan Paris Saint-Germain di kandangnya. Kalau kita lihat dari segi presentasi persen kemenangan kedua klub ini, di kubu sang tuan rumah Montpellier kita kasih 30%, dan di kubu sang penantang PSG kita kasih 70%. Dan untuk prediksi skor kita kali ini, kita memprediksi kemungkinan skor bisa telak untuk kemenangan PSG kali ini, karena mereka di laga terakhir mereka kalah dengan tim kecil. Kemungkinan besar ini akan membuat pembalasan atau on fire di laga nanti malam. Untuk prediksi skornya, kita memprediksi 3-0 untuk kemenangan sang penantang Paris Saint-Germain. Untuk over under, saya sarankan bermain di under 3 bola saja ya. Itu adalah prediksi kita yang ketiga. Kita ke prediksi kita yang keempat, Lion versus Brest. Kalau kita lihat dari segi pertemuan dan head to head kedua klub ini, kalau kita lihat dulu di kubu sang tuan rumah, untuk perform Lion ini di 5 laga terakhirnya, mereka mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan, 1 kali hasil imbang. Sedangkan kalau kita bandingkan di kubu sang penantang Brest, untuk perform Brest di 5 laga terakhir, mereka mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, 2 kali hasil imbang. Dan kalau kita lihat sejarah pertemuannya, di 5 pertemuan terakhir kedua kesebelasan klub ini, sang tuan rumah Lion ini lebih mendominasi dengan perolehan 2 kali menang atas Brest. Dan Brest sendiri cuma mengoleksi 1 kali kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan kalau kita lihat dari segi laga terakhir, di mana di laga terakhir pertemuan kedua kesebelasan klub ini, Lion ini ke kandangnya Brest, dan berakhir dengan kemenangan Lion dengan skor telak 4-2. Jadi setelah kita menganalisa untuk permainan ini dari segi perform dan head to head-nya, kita lebih condong atau lebih mengunggulkan sang tuan rumah. Apalagi bermain di kandangnya sendiri, Stadio Parc Olympique, kemungkinan besar Lion ini bisa menang telak lagi atas Brest. Untuk prediksi skornya, kita memprediksi kemungkinan skor bisa terjadi 3-1 untuk kemenangan Lion. Sedangkan kalau kita lihat dari segi handicap atau pasarannya di sini, Lion ini mempur atau minus 1/3/4 bola. Untuk permainan ini, saya sarankan tetap memegang sang tuan rumah Lion ini dengan mempur atau minus 1/3/4 bola. Untuk over under, saya sarankan bermain di under 3,5 bola. Itu dia prediksi kita yang terakhir, dan semoga ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Ingat teman-teman semua, ini cuma prediksi analisa pribadi, bisa salah dan bisa juga benar. Sebuah kesimpulan ini nanti berada di tangan kawan semua. Saya dari Priman Bola pamit, sampai jumpa di video kita berikutnya.